Setahun yang lalu, dunia dikejutkan sama salah satu serangan paling gila dan kejam abad ini, di mana ribuan pager dan walkie-talkie di Lebanon meledak barengan karena ulah Mossad si rewel. Akibatnya 42 orang tewas dan lebih dari 3.500 orang terluka. Edak. Banyak yang kehilangan mata, jari, atau tangan. Bukan cuma bukti kebrutalan Zionis, tapi juga nunjukin kalau semangat perlawanan rakyat Lebanon nggak gampang dipatahkan. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Yang bikin tambah geram, respon Amerika sebagai pendukung utama si rewel. Malah tepuk tangan. Si Trumpet bahkan nerima si setan Yahoo itu di Gedung Putih sambil kasih hadiah pager emas buat merayakan keberhasilan mereka. Benar-benar pesta para penjahat perang yang bersorak di atas penderitaan orang lain. Serangan pager 17 September 2024 ini sebenarnya puncak dari operasi intelijen panjang Mossad. Mereka nyelundupin bahan peledak PETN 3 gram ke tiap pager lewat perusahaan cangkangnya di Hungaria, terus dijual murah ke Hizbullah lewat perantara. Tapi banget rencananya. Tapi ujung-ujungnya bukannya bikin Lebanon lemah, Zionis malah nunjukin kegagalan mereka sendiri. Yang kena bukan cuma pejuang bersenjata dan militer. Banyak korban adalah anak-anak, perempuan, tenaga medis, bahkan duta besar Iran untuk Lebanon. PBB sampai menyebut serangan ini sebagai kejahatan perang karena serangannya tanpa pandang bulu, termasuk sipil. Tapi bukannya mengutuk, Amerika malah kasih panggung buat kekejaman ini. Si Trumpet menyebutnya kemenangan besar atas terorisme, dan media barat arus utama malah memuji sebagai kisah sukses intelijen mereka. Si Trumpet dan setan Yahoo pun bersorak-sorai di Gedung Putih, sementara Lebanon masih berlumuran darah. Tapi reaksi rakyat Lebanon sungguh luar biasa, keren, elegan. Korban selamat nggak patah semangat, banyak yang kehilangan anggota tubuh justru balik ke garis depan dengan tekad lebih kuat. Di Beirut misalnya ribuan orang turun ke jalan pas peringatan 1 tahun serangan pager, teriak bareng, mereka mengatakan, "Kami tidak takut, Hizbullah adalah perlindungan kami." Si rewel tadinya yakin bisa melumpuhkan Hizbullah lewat serangan pager. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Dukungan rakyat ke Hizbullah makin besar dan kemampuan tempurnya pun kini makin solid. Salah satu penyintas serangan pager mengatakan, ledakan pager tidak mematikan semangat kami, justru itu mengingatkan dunia bahwa si rewel adalah kanker yang harus disingkirkan. Setahun setelahnya si rewel malah ketemu kenyataan pahit. Mereka bukan makin dekat ke kemenangan, tapi justru makin dikutuk dunia. Bahkan beberapa mantan pejabat si rewel sendiri pun bilang si rewel diambang kekalahan. Sejarah sudah sering menunjukkan kepada kita, kejahatan perang si rewel selalu berakhir jadi bumerang bagi mereka. Mereka bisa meledakkan pager, tapi nggak bisa meledakkan semangat perlawanan. Mereka bisa membunuh pemimpin, tapi nggak bisa membunuh perjuangan. Hari ini, setahun pasca serangan, poros perlawanan dan rakyat Lebanon masih berdiri tegak. Teror nggak akan pernah bisa ngalahin keberanian. Dan buat para Zionis, kalian mungkin punya teknologi canggih dan dukungan Amerika. Tapi kalian nggak akan pernah punya satu hal yang dimiliki rakyat Lebanon. Keyakinan pada keadilan dan kekuatan dukungan rakyat. Saya Bang Jack, sampai jumpa.